Selamat siang, kita ketemu lagi ya dengan saya Yandi, penyakit dalam dari Bengkulu. Kali ini kita akan membahas penyakit yang sering terjadi ya. Sebenarnya ini dibilang penyakit bukan, tapi dibilang bukan penyakit juga keadaannya nggak enak sekali. Yaitu apa tuh? Keracunan jengkol. Banyak sekali ya anak-anak, dewasa muda, orang tua makan jengkol. Katanya jengkol itu enak, tapi hati-hati ya dengan jengkol. Jadi keracunan makanan ini disebabkan karena kandungan jengkol yang tinggi ya. Lalu jengkol itu ada mengandung asam jengkol, suatu asam amino. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau tidak dalam pengolahan yang benar, asam jengkol itu akan mengendap, dan jika sudah mengendap akan membentuk kristal tajam di ginjal, di saluran kemih. Akibatnya terbentuklah jarum halus serta susah larut dalam air. Akibatnya akan merusak atau melukai pembuluh darah di ginjal atau pembuluh darah di saluran kemih. Gejalanya timbul biasanya 5-12 jam setelah kita makan jengkol ya. Pertamanya rasanya nyeri perut atau nyeri pinggul ya, terasa tidak enak, kemeng-kemeng. Lama-lama makin memberat, pasien bisa muntah-muntah, lalu nyeri saat buang air kecil atau buang air kecilnya terhambat, bahkan bisa sampai ke jiwa darah, hematuria, perut menjadi kembung. Lama-lama pasien akan hilang kesadaran, lemas ya, karena gangguan berfungsi ginjal. Nah, di sini pemeriksaan kalau pasien dibawa ke rumah sakit, kita periksa urin. Ada apa tuh di urinnya? Pasti udah terjadi penggumpalan ya. Lalu kita periksa darah, fungsi ginjalnya masih bagus atau tidak ya, jangan sampai ginjal terkena. Lalu ada keracunan ringan, biasanya pasien disuruh banyak minum, atau kalau di rumah sakit kita berikan bikarbonat natrikus, suatu senyawa basa. Karena ketika kita bilang asam jengkol mengandung asam tinggi ya, jadi kita dapatkan dengan natrium bikarbonat. Nah, pencegahan di sini hindari konsumsi jengkol yang mentah. Jadi sebaiknya kalau kita makan jengkolnya harus dimasak dulu ya. Yang kedua, jangan konsumsi jengkol dalam perut kosong. Kita makan dulu, isi dulu, baru kita makan jengkol. Jangan langsung jengkolnya kita makan, perut kita masih kosong. Lalu jika konsumsi jengkol banyak minum. Fungsinya untuk mengeluarkan lagi larutan tadi ya. Nah, jika timbul gejala, banyak minum air soda. Tadi soda kan itu kan banyak basa ya, sedangkan jengkol asapnya, jadi untuk mendapatkan. Nah, kalau gejala berat bisa mengenai ginjal, dimana terjadi gagal ginjal akut. Nah, seperti ini harus ke rumah sakit. Bahkan pernah sampai pasien harus dihemodialisa agar kembali normal lagi. Jadi buat teman-teman, kalau makan jengkol yang benar, ikutin tadi yang kata-kata saya tadi ya, penjelasan saya. Jadi kita boleh makan enak, tapi kita harus hati-hati. Saya rasa sampai sini dulu penjelasan kita sekilas mengenai dasar jengkol. Lain kali kita ketemu lagi ya. Selamat siang, salam sejahtera.